Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita diingatkan bahwa kita memiliki Bapa yang kekal, Bapa yang selalu menyertai kita, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan, membawa pujian penyembahan. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kau telah memberikan setiap kami Tuhan nafas hidup Tuhan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah seluruh pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan semuanya mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari bersama dengan iman katakan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Akan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat
Ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami. Oh, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, sungguh Kau baik. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa-Ku yang baik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia,
Kau mulia Bapa, Kau setia. Oh, terima kasih. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat GBI Afia semuanya, dimanapun Anda berada saat ini. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali untuk bersaat teduh bersama. Mari sebelum kita mulai renungan kita mau berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama putranya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau bersaat teduh bersama, belajar firman-Mu, berikan hikmat pada setiap kami, sehingga perkataan firman itu sungguh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang benar ya Tuhan dalam hidup kami. Berbicara kepada setiap kami, berkati hamba-Mu ya Tuhan, supaya setiap kami boleh diberkati dan kami memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita membaca dari Amsal 15 ayat 1 sampai 14, tapi kita tidak akan baca 1 sampai 14, kita baca beberapa ayat saja. Nah, Saudara, ayat pertama dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kemudian lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, Saudara, Amsal 1 mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara, pernah nggak kita melihat pertengkaran yang dimulai hanya karena satu kalimat yang tidak bijak? Amsal 15 ayat 1 dan seterusnya mengingatkan kepada kita bahwa kata-kata itu bukan sekedar bunyi, tapi kuasa yang bisa membangun atau menghancurkan. Nah, Saudara, dalam dunia yang semakin cepat merespon, ya, kadang dengan emosi dan kata-kata tajam bisa menghancurkan orang lain dan diri kita sendiri. Kita lihat ya di sosmed, di Facebook, di IG, pokoknya Saudara, di multimedia yang kita nggak tahu, tiba-tiba kita melihat orang maki-maki, orang marah-marah, nggak jelas ya Saudara. Kadang kita juga nggak tahu siapa yang dimarahin ya, siapa yang dimaki-maki. Nah, Saudara, dan begitu kita ngomong, mungkin dunia cepat sekali netizen merespon ya Saudara, dengan kata-kata, dengan mungkin hujatan, juga dengan mungkin ada juga yang menyemangati. Nah, itulah Saudara, dunia sekarang. Tapi firman Tuhan mengingatkan atau mengajarkan kepada setiap kita bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Nah, Saudara, perkataan yang lemah lembut itu bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita nggak berdaya, bukan berarti kita takut. Tapi sebaliknya, kata-kata kasar atau kalimat yang tidak selayaknya dibahas, meski terasa benar, kemungkinan benar, atau mudah-mudahan benar, Saudara, bisa menutup hati orang lain. Contoh, ketika kita berbicara di hadapan banyak orang ya Saudara ya, tapi kata-kata kita kasar dan tidak beretika. Saudara, orang-orang yang mendengar mungkin awalnya agak terkejut, tapi kemudian akan menjadi kehilangan respon terhadap orang tersebut. Meskipun di pikirannya itu benar, bahkan sangat benar. Dan ketika kita sadar bahwa ternyata sikap dan perkataan kita mungkin
gak elegan ya saudara, mungkin kita menyesal. Kita menangis, kita berdoa minta ampun Tuhan. Saudara, sudah terlambat. Ayat 2 mengatakan, ada tekanan ya saudara, bahwa lidah orang bijak itu mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal memuntahkan kebohongan. Jadi bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi bagaimana dan kapan kita perlu mengatakan itu yang sangat penting. Saudara, seringkali kita tidak sadar atau kita boleh melihat orang lain yang seperti itu. Mari kita belajar bahwa bukan yang diucapkan itu saja yang bisa menguatkan orang atau melemahkan orang. Tapi saudara, yang kita pikirkan, yang akan kita katakan itu yang terpenting. Sehingga yang keluar itu sungguh-sungguh sebagai orang Kristen, anak Tuhan, dimanapun Anda berada, di pekerjaan dimanapun, saudara, kita menjadi berkat dari perkataan kita. Orang tidak akan melihat kita Kristen, atau mungkin orang tidak akan bisa menilai bagaimana kita sebelum kita mengucapkan kata-kata, sebelum kita mengucapkan shalom, sebelum kita menyapa orang. Orang nggak tahu. Tapi ketika kita berucap, kita berkata, orang tahu, oh ini orang Kristen. Luar biasa ya saudara. Makanya Tuhan mengingatkan kepada kita, Roh Kudus mengingatkan kepada kita, dan firman ini mengingatkan kepada kita. Bagian ayat ini saudara mengajarkan bahwa Tuhan memperhatikan bukan hanya kata-kata kita, tapi Tuhan memperhatikan juga apa saudara, sumber yang ada di hati kita. Ada pepatah mengatakan apa yang keluar di mulut itu yang ada di hati. Saudara, ngeri ya. Pikiran kita itu, ya, perkataan kita itu bisa dideteksi. Kita tahu bahwa kalau orang seperti itu pasti hatinya nggak beres, pasti ada sesuatu yang nggak beres. Nah, saudara, dikatakan lidah yang menyembuhkan adalah pohon kehidupan, tapi kata-kata yang curang menghancurkan semangat. Bahkan dikatakan korban orang fasik itu tidak berkenan di hadapan Tuhan jika apa? Jika tidak disertai dengan hidup yang benar, hidup yang takut akan Tuhan. Saudara, mungkin renungan ini singkat. Renungan ini menantang kita, saudara dan saya, untuk memakai kata-kata bukan sebagai senjata, tapi sebagai alat kasih dan kebenaran. Siapapun kita, apapun posisi kita, saudara, kita nggak perlu mencela orang lain atau mungkin menganggap itu contoh saya mau melakukan seperti itu sebab kebodohan ya saudara. Tapi ketika dari hidup kita sendiri, dari hati kita sendiri, kita menunjukkan kata-kata kita yang baik sebagai alat kasih dan kebenaran dimanapun kita berada, di keluarga, di pekerjaan, di lingkungan tempat kita tinggal, bahkan di gereja tempat kita melayani atau tempat kita beribadah. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi suara yang membangun, bukan yang menghancurkan, bukan yang membakar. Karena hidup yang berkenan kepada Tuhan itu dimulai dari hati yang tunduk dan perkataan yang lemah lembut, dan dari sanalah damai sejahtera dan hikmat akan mengalir. Saudara, tadi saya katakan ya, bahwa dunia ini kita nggak bisa tahu. Orang bisa ngomong, maki-maki orang di sosmed, kemudian orang lain juga ikut-ikut maki, atau mungkin malah mengingatkan, atau bahkan kita mau cerita sesuatu yang baik saja di sosmed, tapi bisa aja orang menilainya beda, memaki-maki, mengatakan apa ya saudara, seperti kita lihat Gubernur Maluku ya saudara, Maluku Utara begitu bagus, dan orang mengatakan oh dia memang orang kaya, bagus sekali, puji Tuhan dan sebagainya. Tapi saudara, ada orang juga yang tidak suka jadi maki-maki. Itulah hidup. Karena dalam dunia ini penuh saudara dengan kata-kata pedas, kata-kata yang menyakitkan, mungkin kata-kata yang tidak benar. Dan itulah kita memilih untuk menjadi
orang-orang Kristen ketika kita ditempatkan dimanapun, di pekerjaan, di studi, di kantor, bahkan di gereja, di tempat pelayanan, kita memilih jalan kelembutan. Sebab ketika kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain, saudara, mungkin kita bisa minta maaf. Sorry ya, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu saya sudah menyakiti kamu. Saudara, tapi bagi orang yang disakiti, itu gak semudah itu melupakan. Gak seperti membalikkan tangan. Itu sebabnya ketika kita berbicara, kita harus mikir seperti ayat tadi mengatakan dan mengingatkan kepada kita. Orang Jawa bilang, kalau ngomong jangan jeplak ya saudara. Jeplak itu asal keluar, gak pakai ini saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan, mari kita menjadi berkat. Dunia ini penuh dengan tantangan seperti itu. Kita di pajak juga akan ketemu orang yang mungkin ditanyain jualan, kita mau beli apa, dia marah-marah, gak suka, padahal kita mau belanja dengan baik. Bisa terjadi saudara. Tapi percaya ketika kita seperti firman Tuhan mengatakan, kata-kata yang lembut itu akan menguatkan orang lain. Mungkin orang itu marah, kita gak usah ikut marah. Sebab dikatakan jawaban yang lemah lembut itu saudara, tidak hanya menyenangkan Tuhan. Joyce Meyer mengatakan begini, jawaban yang lemah lembut tidak hanya menyenangkan Tuhan, tapi juga membawa harmoni dalam hidup kita. Jadi kalau kita berkata-kata lembut, saudara, kita dalam arti lembut itu maksudnya tidak pemarah, tidak emosi, tidak kasar, tidak beretika bicara ya saudara. Itu bukan kita cuma menyenangkan hati Tuhan, tapi hati kita beres. Kenapa? Karena nggak ada beban. Benar saudara? Dikatakan membawa harmoni dalam hidup kita. Nah saudara, pagi hari ini mari kita berdoa supaya kita dihindarkan bertemu dengan manusia-manusia yang seperti itu ya saudara. Mungkin ketika kita jalan, kita mau naik taksi, orang marah-marah. Ketika kita mau nyebrang, orang marah-marah, kita nggak tahu. Mungkin ketika kita duduk di sebelah orang kantor kita diajak ngomong, jawabannya menyakitkan, atau bahkan kita tidak tahu dia bisa marah-marah. Saudara, mari kita belajar. Kita berdoa, Tuhan menghindarkan kita ketemu dengan orang-orang seperti ini. Dan kita juga belajar, ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, kita tahu bahwa Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Melalui sikap kita, melalui hati kita, melalui mata kita, melalui mulut kita, melalui telinga kita. Saudara, kiranya renungan yang singkat ini boleh memberkati setiap kita. Karena kita tahu dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan sesuatu yang kita nggak bisa prediksi. Tapi kita mau belajar. Melalui perkataan kita menjadi berkat. Dan orang melihat Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami. Kami mau belajar untuk menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan kami Tuhan. Melalui sikap kami, melalui hati kami. Sehingga ketika orang berbicara kepada kami, orang melihat bahwa Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang luar biasa. Bahwa Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Kami tidak mau menjadi pecundang, tapi kami mau menjadi orang-orang pilihan-Mu. Sehingga melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang bersama-sama dengan hamba-Mu bersaat teduh pagi hari ini. Berkati ketika mereka nanti bekerja, mereka nanti ketemu dengan orang-orang di kantor, mereka studi, mereka kuliah, atau bahkan mereka bekerja. Tuhan tolong supaya Tuhan lindungi
Tuhan lindungi telinga, Tuhan lindungi mata, Tuhan lindungi hati, Tuhan lindungi mulut kami ya Tuhan. Supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang lain dengan sikap dan hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Sebentar kami akan berpisah dengan satu dengan yang lain. Kami percaya kasih Kristus tetap bersama dengan kami, melindungi, menjagai kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu, terimalah berkat yang Tuhan sediakan buat kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Roh Kudus menjagai, memimpin kita, memberikan kita damai sejahtera dan kekuatan di dalam persekutuannya. Kasih setia Tuhan menyertai, melindungi, menjagai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.